Cerita dimulai dengan memperlihatkan Wednesday yang disekap di ruang bawah tanah milik seorang pembunuh berantai yang kita sebut saja dengan nama Killer. Setelah itu cerita ditarik mundur ke 6 minggu sebelumnya. Jadi sejak liburan musim panas dimulai, Wednesday terus mengasah kemampuan supernaturalnya. Rupanya Wednesday melakukan hal ini untuk melacak lokasi Killer yang dikenal sebagai pembunuh berantai terlicik di Amerika. I need a wand on this one. Usai melalui berbagai halangan, Wednesday akhirnya bisa menemukan Killer di kota Kansas. Lantas saat akan melumpuhkan Killer, Wednesday justru berakhir ditangkap oleh pembunuh tersebut. Dari situlah Killer bisa menyekap Wednesday. Kembali ke masa sekarang, Killer menciptakan boneka yang menyerupai penampilan Wednesday. Ternyata selama ini, Killer biasa menciptakan boneka untuk korban yang akan ia bunuh. Lantas saat Killer bersiap menghabisi Wednesday, gadis itu memerintahkan Thing untuk melancarkan serangan kejutan. Thing kemudian menghajar Killer hingga akhirnya pembunuh itu berhasil dilumpuhkan dan ditangkap oleh polisi. Sesampainya di rumah, Wednesday memerintahkan Thing untuk merahasiakan efek samping kekuatan supernaturalnya. Ternyata Wednesday kini mengeluarkan air mata hitam setiap kekuatannya aktif. Nah, sebagai pengingat aja nih guys, kekuatan Wednesday adalah penerawangan masa lalu dan masa depan yang biasanya muncul secara tiba-tiba. Seiring berjalannya waktu, liburan musim panas akhirnya selesai. Kedua orang tua Wednesday lalu mengantarkannya ke sekolah asrama Nevermore bersama dengan Pugsley. Rupanya adik Wednesday ini akan menjadi murid baru di Nevermore. Adapun Pugsley kini memiliki kekuatan manipulasi listrik. Setelah itu, Wednesday memerintahkan Pugsley untuk menembakkan listrik ke rambu lalu lintas jika Pugsley tak ingin dikeluarkan dari mobil. Akibat ulah kakak beradik ini, rambu lalu lintas pun menjadi rusak hingga menimbulkan kecelakaan. Sementara di kota yang sama, ada seorang detektif bernama Brad yang diam-diam memfoto sepasang kekasih. Di akhir kejadian ini, Brad tewas diserang oleh segerombolan burung gagak. Waktu pun terus berlanjut hingga keluarga Wednesday tiba di Nevermore. Kita lalu kembali diingatkan, Nevermore adalah sekolah asrama khusus outcast atau manusia dengan kekuatan supernatural. Setelahnya, Wednesday mendapati dirinya dipuja sebagai pahlawan karena berhasil menyelamatkan sekolahnya dari serangan Joseph Cranston yang berambisi membinasakan kaum outcast. Nah, bukannya senang, Wednesday justru sangat kesal dengan semua pujian ini karena sebenarnya ia lebih suka ditakuti dan dibenci. Tak lama kemudian, Wednesday berkenalan dengan Barry yang menjadi kepala sekolah baru menggantikan Wims. Barry lalu mengakui ia akan berupaya mengembalikan Nevermore ke era kejayaannya. Usai pertemuan tadi, Wednesday memasuki kamar asramanya dan kembali bertemu dengan Enid. Wednesday memasuki kamar asramanya dan kembali bertemu dengan Enid. Di tengah percakapan mereka, Wednesday tak sengaja menemukan perangkap berisi pesan bernada ancaman. Wednesday lalu bisa menebak pesan ini dikirim oleh penguntitnya yang misterius yang kita sebut saja dengan nama Stalker. Sementara itu, ayah dan ibu Wednesday yakni Gomez dan Morticia mengantarkan Pugsley ke kamar asramanya. Ternyata Pugsley berbagi kamar dengan Eugene yang merupakan teman baik Wednesday. Menariknya, Eugene kini bukan hanya bisa mengendalikan lebah tetapi juga serangga lainnya. Selang beberapa menit, Wednesday menemukan Morticia sedang berbicara dengan Barry. Rupanya Barry meminta Morticia untuk menjadi ketua penggalangan dana sekolah karena Morticia adalah alumni Nevermore yang sangat berpengaruh. Setelah itu, Barry berhasil meyakinkan Morticia agar mau berada di Nevermore lebih lama.
Demi kenyamanan Morticia, Barry menyediakan sebuah pondok di dekat Nevermore yang akan digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk Morticia. Di tengah kesendiriannya, Wednesday berjalan melewati area luar Nevermore hingga tak sengaja melihat proses evakuasi jasad detektif Brad. Kepada Wednesday, Sheriff Santiago memberitahu bahwa Brad tewas diserang oleh gerombolan gagak. Usai menyaksikan evakuasi, Wednesday melumpuhkan seorang pria mencurigakan yang ternyata adalah Galpin. Galpin akhirnya mengungkapkan ia dan Brad sebenarnya sedang menyelidiki kasus yang berhubungan dengan Outcast. Pada malam harinya, Ajax, sang koordinator asrama, menceritakan legenda populer di hadapan Pugsley dan anak-anak lainnya. Jadi dahulu ada orang jenius di Nevermore yang berhasil mengganti jantung lemahnya dengan jantung mesin. Setelah tewas akibat eksperimennya sendiri, jasad orang tersebut konon dimakamkan di pohon tengkorak yang kebetulan berada di area Nevermore. Di sisi lain, Barry memberitahu siswi unggulan yaitu Bianca bahwa Nevermore sedang menghadapi kesulitan finansial. Inilah sebabnya Barry mengadakan acara penggalangan dana untuk kepentingan sekolah. Bianca lalu bersedia menggunakan kekuatan manipulasi pikiran miliknya untuk menarik para donatur. Karena jika tidak, beasiswa Bianca akan dicabut oleh Barry. Keesokan harinya, Morticia menyaksikan proses pembangunan tumpukan kayu yang dibentuk menyerupai seekor burung. Rupanya tumpukan kayu ini akan digunakan untuk menyalakan api unggun pada acara penting Nevermore nanti malam. Lantas menjelang acara, Wednesday mendapatkan lukisan hasil penerawangan Xavier yang dikirim sebagai kado perpisahan. Dalam lukisan itu terlihat seekor burung gagak berdiri di atas batu nisan. Xavier lalu meyakini gambar pada lukisan ini adalah misteri yang harus dipecahkan oleh Wednesday. Tak lama berselang, Wednesday mendapati naskah novel yang ia tulis sejak 2 tahun yang lalu menghilang akibat ulah stalker. Di tengah berlangsungnya acara, Wednesday mengikuti petunjuk dari stalker demi menyelamatkan naskah novelnya. Wednesday lalu nekat memasuki tumpukan kayu yang akan segera dibakar karena di tempat itulah naskah novelnya ditaruh. Pada akhirnya, Wednesday berhasil mengamankan naskah novel tepat di saat tumpukan kayu sudah mulai dibakar. Barry meminta Wednesday untuk naik ke atas panggung. Sambil mengumumkan jasa Wednesday sebagai pahlawan, Barry menunjukkan lukisan yang istimewa. Rupanya lukisan ini menggambarkan keberhasilan kelompok Wednesday dalam menyelamatkan sekolah dari serangan Joseph Cranston. Lantas saat berpidato, Wednesday menekankan bahwa ia bukanlah pahlawan yang pantas dipuja oleh satu sekolah. Oleh sebab itu, Wednesday membakar lukisan sebelum akhirnya ia meninggalkan acara. Tak lama setelahnya, Pugsley diam-diam pergi ke pohon tengkorak karena penasaran dengan mayat si orang jenius. Sesampainya di lokasi, Pugsley mengalami kecelakaan yang membuatnya tak sengaja mengaktifkan kekuatannya. Sementara itu, Wednesday tiba-tiba mendapatkan penerawangan saat ia bersentuhan dengan Enid. Di momen ini, Wednesday bertemu sosok Enid yang mengaku dirinya mati akibat kesalahan Wednesday. Pasca penerawangan tadi berakhir, Wednesday mengalami kejang-kejang. Saat kesadaran Wednesday sudah pulih, Morticia memberikan tanggapannya. Jadi menurut Morticia, air mata hitam Wednesday adalah bentuk kelelahan batin akibat menyalahgunakan kekuatannya. Demi kebaikan Wednesday, Morticia menyuruhnya untuk menunggu roh pemandu yang baru agar ia bisa menggunakan kekuatannya dengan aman. Morticia juga menekankan gejala kejang-kejang Wednesday adalah bukti bahwa ia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Namun sama seperti sebelumnya, Wednesday tak mau mendengarkan nasihat Morticia.
Padahal Morticia bersikap demikian karena ia mencemaskan kondisi Wednesday. Setelah itu, Wednesday pergi ke rumah Galpin untuk meminta bantuannya dalam memecahkan misteri yang sedang ia hadapi. Namun sesampainya di tujuan, Wednesday menemukan Galpin telah tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Selang beberapa detik, dari dalam tubuh Galpin tiba-tiba keluar kawanan burung gagak. Tak lama kemudian, Sheriff Santiago memergoki keberadaan Wednesday di rumah Galpin, sehingga gadis itu pun akhirnya ditangkap. Lantas saat menginterogasi Wednesday, Santiago mengungkapkan bahwa kondisi tubuh mayat Galpin sama seperti Brad. Maka dari itu, ada dugaan kalau mereka berdua dibunuh oleh orang yang sama. Setelah itu, Gomez hadir sebagai pengacara Wednesday dan berhasil meyakinkan Santiago untuk membebaskan putrinya. Saat mengantarkan Wednesday kembali ke Nevermore, Gomez memberitahu bahwa Morticia memutuskan untuk tinggal lebih lama di pondok yang disediakan oleh Barry. Karena suatu alasan, Gomez menolak bercerita soal Ophelia, saudara Morticia yang disebut-sebut mirip dengan Wednesday. Sementara itu, Pugsley merantai mayat orang jenius di dalam gubuk penyimpanan madu milik Eugene. Ternyata mayat tersebut bisa kembali hidup karena jantung mesinnya tersengat oleh listrik dari Pugsley. Adapun Pugsley kini menjadikan zombie itu sebagai peliharaannya dengan nama Slurp. See? He likes it. Think I'm gonna call him Slurp. Kembali ke Wednesday, ia semakin khawatir dengan nasib Enid sejak menerawang kematiannya. Di tengah situasi ini, Wednesday terguncang melihat Enid tergeletak dalam kondisi mengalami luka fatal. Namun di luar dugaan, Enid sebenarnya hanya menjahili Wednesday. Enid lalu memberitahu hari ini sebenarnya adalah hari jahil yang menjadi tradisi di Nevermore. Tak lama kemudian, Enid menunjukkan sebuah bola mata manusia yang tiba-tiba ada di atas bantalnya. Dengan kejeliannya, Wednesday bisa memastikan bahwa bola mata itu adalah milik Galpin. Sesaat setelahnya, ponsel Enid tiba-tiba mendapatkan pesan khas dari Stalker. Lantas saat dihubungi balik, terungkap bahwa nomor yang mengirim pesan itu adalah nomor Galpin. Ini artinya pengirim pesan telah mengambil alih ponsel Galpin. Saat Enid sudah pergi, Wednesday berusaha menerawang bola mata Galpin untuk mencari petunjuk. Namun entah kenapa, kekuatan Wednesday tiba-tiba tidak berfungsi. Anehnya, hal yang sama juga terjadi saat Wednesday berusaha menerawang mayat Galpin. Seiring bergulirnya waktu, murid-murid Nevermore menggunakan kekuatan unik masing-masing untuk saling menjahili guna merayakan Hari Jahil. Di tengah situasi ini, Wednesday bertanya pada Barry dan Orlov, apakah di sekolah ada outcast tipe Avian yang memiliki kekuatan pengendali burung. Orlov akhirnya mengungkapkan sudah 10 tahun sekolah tidak memiliki seorang Avian. Sementara itu, Morticia ditemui oleh Bianca. Rupanya Morticia telah memutuskan untuk menjadi ketua penggalangan dana, sehingga Bianca menunjukkan daftar calon donatur. Morticia kemudian terganggu karena salah satu calon donatur adalah ibunya yang bernama Hester. Morticia lalu menolak menghubungi Hester karena hubungan mereka yang sedang renggang. Beralih ke Pugsley, ia dan Eugene mampir ke gubuk untuk memberikan makanan untuk Slurp. Lantas saat mereka sudah pergi, Slurp mulai berusaha melepaskan diri. Kembali ke Wednesday, ia diam-diam mengambil formulir kursus mengemudi milik Enid agar ia bisa mengendarai mobil. Wednesday lalu bertemu dengan instruktur kursus Enid yang bernama Gab. Dengan kecerdikannya, Wednesday berhasil mengendalikan mobil sepenuhnya sehingga ia bisa pergi ke rumah sakit jiwa tempat Tyler ditahan. Setibanya di tujuan, Wednesday dipertemukan dengan kepala psikiater yang bernama Fairburn. Rupanya Fairburn memiliki keahlian di bidang kesehatan mental outcast. Dan saat ini Fairburn berusaha melemahkan ikatan antara Thornhill dan Taylor sebagai tuan dan pelayan sebagai bagian dari program rehabilitasi Taylor.
Fairly lalu mengizinkan Wednesday untuk mengunjungi sel Taylor dengan harapan rehabilitasinya bisa mendapatkan kemajuan. Lantas saat mereka berhadapan, Wednesday dan Taylor saling melontarkan komentar sinis untuk mengekspresikan kebencian mereka pada satu sama lain. Wednesday lalu mengungkit kekalahan Taylor dari Enid yang saat itu bertarung sebagai manusia serigala. Di tengah situasi yang masih panas, Wednesday memberitahu tentang kematian Gilpin, ayah dari Taylor. Tak mau dicurigai, Taylor menegaskan bahwa ia bukanlah pembunuh Gilpin maupun Brad. Taylor lalu bersumpah akan membunuh Enid dengan brutal agar Wednesday terus dihantui oleh kematian sahabatnya. Wednesday akhirnya pergi usai menghina Taylor sebagai pecundang tak berakal. Sementara itu, Eugene memberitahu bahwa Slurp telah kabur sehingga Pugsley menjadi panik. Di sisi lain, Enid mengajak teman barunya yaitu Bruno untuk mengunjungi kamar asramanya. Enid lalu meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan Thing. Di tengah situasi ini, mereka tiba-tiba diserang oleh sosok misterius. Waktu pun terus berlanjut hingga Barry memarahi Bianca karena gagal meyakinkan Morticia untuk menghubungi Hester. Rupanya Barry sangat ingin Hester menjadi penyumbang karena ibu Morticia itu memiliki uang banyak dan pengaruh yang besar. Bianca lalu menggunakan kekuatan manipulasi pikiran agar Barry berhenti mengendalikan dan mengancamnya. Namun usaha Bianca berakhir gagal karena Barry membawa jimat anti kekuatan manipulasi pikiran. Barry akhirnya mengancam akan menjatuhkan hidup Bianca jika ia tak bisa membuat Morticia meyakinkan Hester agar mau menjadi donatur. Seiring berjalannya waktu, Wednesday mendapati Enid tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, Stalker menghubungi Wednesday melalui ponsel Enid. Stalker lalu mengancam akan membunuh Enid jika ia gagal menemukannya dalam waktu 30 menit. Di saat bersamaan, Enid dan Bruno sedang dirantai di dalam sebuah menara di dekat sekolah. Bahayanya, di atas mereka ada semacam atap yang dipasang banyak pisau yang bisa diturunkan pelaku untuk menghabisi mereka. Dengan memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Stalker, Wednesday akhirnya berhasil menemukan Enid dan Bruno. Di saat Thing terjebak oleh pisau, Wednesday harus berjuang sendirian untuk memecahkan teka-teki agar atap tidak menimpa Enid dan Bruno. Secara dramatis, Wednesday akhirnya berhasil memecahkan teka-teki sehingga nyawa Enid dan Bruno bisa terselamatkan. Tak lama berselang, seorang siswi bernama Agnes tiba-tiba muncul sambil menunjukkan tubuhnya yang bisa menjadi tak kasat mata. Rupanya Agnes adalah Stalker karena ia sangat mengagumi sosok Wednesday. Adapun Agnes berusaha mencuri novel Wednesday dan menculik Enid sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian dari Wednesday. Agnes juga menjadi orang yang mengambil ponsel Gilpin dan bola matanya. Meskipun begitu, Agnes menegaskan ia bukanlah pembunuh Gilpin dan Brad. Agnes pun siap membantu menyelidiki kasus pembunuhan Gilpin jika Wednesday mau. Di saat bersamaan, Bianca berhasil mengendalikan pikiran Morticia sehingga ia akan berusaha mendapatkan sumbangan besar dari Hester. Setelah itu, Wednesday mendapati buku mantra Goody telah diambil oleh Morticia. Rupanya Morticia bertindak demikian untuk melindungi Wednesday. Namun di sisi lain, Wednesday menggunakan buku itu untuk mengasah sekaligus memulihkan kekuatannya. Sementara di area luar Nevermore, Gap tiba-tiba menabrak Slurp. Slurp akhirnya menyerang Gap di saat situasinya sedang sepi. Seiring berjalannya waktu, Morticia dan Gomez merasa bersalah karena telah melupakan hari ulang tahun Thing yang sudah mereka anggap sebagai anggota keluarga. Sebagai penebusan, mereka pun menyewa seorang pemijat profesional untuk melemaskan otot tangan Thing. Lantas saat mengobrol dengan Gomez, Morticia merasa heran karena entah kenapa ia kemarin tiba-tiba menghubungi Hester dan memintanya menjadi tamu di acara penggalangan dana. Nah, ternyata Hester adalah alumni Nevermore yang terkaya, sehingga wajar saja Barry membutuhkan sumbangannya. Hester lalu menolak menjadi tamu karena sebenarnya ia sedang berseteru dengan Morticia.
Di tengah momen mesranya dengan Gomez, Morticia berhasil menghentikan Wednesday yang diam-diam ingin mengambil kembali buku mantra Goody. Wednesday lalu mengakui ia sedang cemas soal terawangan terakhirnya yang berhubungan dengan kematian Enid. Rupanya penerawangan itu memperlihatkan seekor burung gagak bermata satu yang kita sebut saja dengan nama Crow. Dugaan Wednesday, Crow adalah pemimpin kawanan burung gagak yang membunuh Gilpin dan Brad. Wednesday juga masih meyakini kematian mereka berdua dan Enid ada kaitannya dengan outcast tipe avian yang mampu mengendalikan burung. Pada akhirnya, Morticia menolak mengembalikan buku mantra karena ia takut Wednesday akan menderita jika terus menggunakan buku itu. Morticia sebenarnya juga takut Wednesday akan bernasib sama dengan Ophelia yang menjadi gila akibat pengaruh kekuatan supernaturalnya. Keesokan harinya, Enid bercerita soal cinta segitiga yang melibatkan dirinya, Ajax, dan Bruno. Wednesday lalu berhasil membujuk Enid agar pergi karena ia enggan mendengarkan curahan hati Enid. Tak lama kemudian, Wednesday meneliti ponsel dan bola mata Gilpin guna mencari petunjuk yang baru. Di tengah situasi ini, Agnes tiba-tiba muncul dan mengetahui soal terawangan kematian Enid. Wednesday lalu mengancam akan membunuh Agnes jika ia menceritakan terawangan ini kepada Enid. Di akhir pertemuan, Agnes mengungkapkan keinginannya untuk menjadi teman yang bisa berguna untuk Wednesday. Sementara itu, Pugsley dan Eugene mendapati Slurp kembali dengan sendirinya ke gubuk. Lantas menurut pengamatan mereka, fisik Slurp pulih secara perlahan, diduga karena makanan yang ia santap. Tak lama berselang, Pugsley berhasil mencegah Slurp menyentuh Eugene. Meski berbahaya, Pugsley akhirnya tetap memelihara Slurp secara rahasia. Kembali ke Wednesday, ia menghadiri prosesi pemakaman Gilpin. Lantas sebelum pergi, Sheriff Santiago memperingatkan Wednesday agar berhenti menyelidiki siapa pembunuh Gilpin demi keselamatannya. Setelah itu, Fairburn yang ikut menghadiri prosesi memberikan informasi penting pada Wednesday. Ternyata Taylor sempat mengamuk hingga berubah menjadi monster saat pertama kali dikunjungi oleh Gilpin. Fairburn juga menyatakan di rumah sakit jiwanya tidak ada pasien outcast tipe avian yang dicurigai Wednesday sebagai pembunuh Gilpin. Seiring berjalannya waktu, Wednesday menghadapi jalan buntu dalam menyelidiki kasus pembunuhan Gilpin. Demi mengatasi masalah ini, Wednesday akhirnya menjalin kerjasama dengan Agnes. Menjawab pertanyaan Wednesday, Agnes bisa melewati sistem keamanan ponsel Gilpin berkat kekuatan dari Josephine, siswi yang bisa berubah wujud menjadi orang yang ia incar. Dari situlah Agnes bisa mengoperasikan ponsel Gilpin. Usai mendapatkan bantuan Agnes, Wednesday mendapati bahwa Gilpin dan Brad memiliki markas rahasia yang berada di area hutan. Kebetulan, hutan tersebut akan segera menjadi lokasi kegiatan camping murid Nevermore. Wednesday akhirnya mau mengikuti kegiatan camping demi memuluskan penyelidikannya. Beberapa waktu kemudian, murid Nevermore akhirnya tiba di lokasi camping. Wednesday lalu curiga kenapa Pugsley membawa peti vampir. Ternyata Pugsley diam-diam memasukkan Slurp ke dalam peti itu. Alasannya, ia takut Slurp akan membuat masalah jika ditinggalkan di sekolah. Setelah itu, Morticia dan Gomez datang untuk mengawasi kedua anak mereka selama camping. Di tengah momen santai, Gomez berusaha menenangkan Morticia yang sedang galau karena berseteru dengan Wednesday soal buku mantra. Ternyata selama ini Morticia rela dibenci Wednesday demi bisa melindungi putrinya. Waktu pun terus berlanjut hingga Gomez ingin memeriksa tenda Pugsley dan Eugene yang sebenarnya menjadi tempat peti Slurp. Demi merahasiakan keberadaan Slurp, Pugsley dan Eugene membujuk Gomez agar tidak sampai memasuki tenda. Selang beberapa jam, Barry membuat pengumuman penting di hadapan murid Nevermore. Rupanya kegiatan camping bertujuan untuk memupuk kebersamaan dan kekompakan para outcast. Tak lama kemudian, kelompok taruna yang bernama Phoenix tiba-tiba datang ke lokasi. Sang pembina kelompok, yakni Kruger, lalu menunjukkan bukti bahwa ia sudah menyewa tanah itu sejak beberapa bulan yang lalu. Barry akhirnya menunjukkan bukti yang sama sehingga kini terjadi perebutan tanah. Atas saran Wednesday, Barry dan Kruger sepakat mengadakan permainan di mana pemenang berhak bertahan di lokasi sedangkan yang kalah harus pergi.
Di tengah persiapan, terungkap bahwa permainan itu akan diikuti oleh dua tim yang masing-masing mewakili Nevermore dan Phoenix. Aturannya, mereka harus bisa merebut sebuah barang bernama Zephyr yang dijaga oleh tim lawan. Jika sudah merebut, anggota tim harus berlari ke menara di lokasi camping untuk menaruh Zephyr agar bisa menjadi pemenang. Saat permainan dimulai, tim Phoenix berhasil mengatasi kekuatan Ajax sehingga mereka pun bisa merebut Zephyr yang dijaga oleh tim Nevermore. Atas perintah Wednesday, Enid dan Bruno menggunakan kekuatannya sebagai manusia serigala untuk merebut Zephyr. Setelah tim Phoenix berhasil melumpuhkan mereka dengan gas air mata, Wednesday lalu harus bersaing dengan ketua tim Phoenix yang sudah mulai mendekati menara. Karena jaraknya dari menara masih jauh, Wednesday akhirnya menggunakan cara licik yang tidak melanggar aturan permainan. Dari situlah Wednesday bisa menggagalkan perjuangan ketua tim Phoenix sehingga tim Nevermore akhirnya keluar sebagai pemenang. Seusai permainan, Barry melayangkan pujian pada Wednesday. Alasannya, meskipun Wednesday antisosial, ia bisa menyatukan tim dan membawa mereka meraih kemenangan. Sementara itu, Kruger tak terima dengan kekalahan timnya. Sebagai pembalasan, Phoenix akan merebut paksa tanah camping Nevermore pada nanti malam. Memasuki waktu malam hari, Wednesday sengaja tak menghadiri acara api unggun agar ia bisa pergi ke markas rahasia Ghelpin. Sesampainya di tujuan, Wednesday menemukan sejumlah berkas kematian outcast yang diduga menjadi korban pembunuhan. Nah, ternyata mereka semua adalah pasien di rumah sakit jiwa yang sama dengan Taylor. Wednesday lalu mendapatkan petunjuk bahwa dalang semua pembunuhan ini adalah seseorang bernama Louis. Wednesday pun meyakini Enid akan menjadi korban selanjutnya jika ia gagal menghentikan Louis. Karena kekuatannya masih tidak bisa berfungsi, Wednesday membawa pergi semua berkas untuk diselidiki pada lain waktu. Kini Wednesday bertekad merebut buku mantra dari Morticia. Karena hanya dengan buku itu, Wednesday bisa memulihkan kekuatannya dan menemukan petunjuk yang baru. Wednesday lalu nekat menantang Morticia duel pedang dalam keadaan mata tertutup yang selama ini menjadi tradisi keluarga Wednesday. Nah, jika nanti Wednesday menang, ia berhak mengambil kembali buku mantra. Namun jika Wednesday kalah, Morticia akan membakar buku mantra tersebut. Sementara itu, Phoenix mulai melaksanakan operasi perebutan tanah camping. Dalam prosesnya, Kruger tak sengaja melakukan kesalahan yang berujung membuatnya diserang oleh Slurp. Begitu mengetahui bahwa Slurp telah kabur, Agnes akhirnya mau membantu Pugsley mencarinya dengan tujuan untuk menyenangkan Wednesday. Selang beberapa menit, Slurp berusaha menyerang Gomez yang sedang mandi. Di saat itulah semua orang bisa mengetahui keberadaan Slurp. Di sisi lain, Morticia berhasil mengalahkan Wednesday dalam duel pedang. Tak lama kemudian, Wednesday berhasil menghentikan Slurp di saat zombie itu nyaris menyerang Morticia. Saat situasinya sudah kembali aman, pihak berwenang mengevakuasi jasad Kruger. Sedangkan Slurp ditangkap dan akan dipindahkan ke Willow, rumah sakit jiwa yang menangani Taylor. Tak lama berselang, Wednesday sempat mendapati kru mengintainya sebelum gagak bermata satu itu menghilang bersama sosok misterius. Seiring berjalannya waktu, Wednesday harus menerima kondisinya yang telah kehilangan kekuatan supernatural akibat gagal mendapatkan buku mantra. Mau tidak mau, Wednesday kini melakukan penyelidikan dengan cara normal dengan misi untuk menghentikan Louis dan mencegah kematian Enid. Sementara di Willow, Fairburn menyambut kedatangan seorang pasien baru yang diketahui telah membunuh 2 orang. Ternyata pasien tersebut adalah Thornhill yang selama ini mampu mengendalikan Taylor. Nah, sebenarnya Thornhill dipindahkan sementara ke Willow sebagai tahanan. Saat bernegosiasi dengan Fairburn, Thornhill berjanji bahwa ia akan membantu program rehabilitasi Tyler. Namun syaratnya, Fairburn harus memindahkan Thornhill secara permanen ke Willow sebagai pasien. Usai menolak kesepakatan dengan Thornhill, Fairburn mempertemukannya dengan Taylor. Di tengah interaksi mereka, Taylor sempat menyerang Thornhill dalam wujud monster.
Momen ini membuktikan bahwa Taylor sangat kesal pada Thornhill karena suatu alasan. Sementara itu, Wednesday memeriksa abu jasad dari Patricia yang diduga menjadi salah satu korban pembunuhan Louis. Tak lama kemudian, Wednesday ditemui oleh Hester. Wednesday lalu meyakini kasus yang sedang ia selidiki akan bisa cepat selesai jika saja ia bisa mendapatkan buku mantra untuk memulihkan kekuatannya. Usai mendengarkan keluh kesah cucunya, Hester pun mengajarkan teknik mengidentifikasi aroma abu jasad. Tak lama berselang, Crow kembali muncul dan mencuri berkas kematian Patricia. Crow akhirnya kabur bersama dengan sosok misterius yang sama. Sejak kejadian ini, Wednesday bisa memastikan bahwa sosok tersebut adalah outcast tipe avian yang mengendalikan Crow dan kawanannya. Setelah itu, Wednesday berhasil meyakinkan Hester untuk membeli pemakaman yang sedang mereka kunjungi. Hester lalu bersedia mencari tahu siapa orang yang mengizinkan kremasi para korban Louis. Ternyata Hester setuju untuk membantu Wednesday karena Hester ingin membuat Morticia tertekan oleh kerjasama mereka. Beberapa waktu kemudian, Agnes melaporkan bahwa pihak penerbit menolak novel karangan Wednesday. Rupanya Agnes kini menjadi asisten Wednesday secara sukarela. Mengetahui bahwa Crow terus mengintainya, Wednesday kini harus bertindak lebih cepat agar ia bisa mencegah kematian Enid. Wednesday lalu meminta bantuan sang paman yaitu Fester untuk mencari Louis yang diyakini berada di Willow. Nah, saat masih membicarakan Willow, Fester membuka rahasia bahwa Ophelia pernah ditempatkan di rumah sakit jiwa tersebut. Atas permintaan Morticia, Fester dahulu pernah menyusup ke Willow untuk membebaskan Ophelia. Namun Fester mendapati bahwa Ophelia sudah tidak ada. Usai menemui Wednesday, Fester menyewa kamar di sebuah penginapan terdekat. Fester lalu sengaja membuat Onar seperti orang gila agar ia ditangkap dan dimasukkan ke Willow sebagai pasien. Waktu pun terus berlanjut hingga Wednesday berhasil memaksa Morticia untuk bercerita soal kondisi Ophelia. Jadi usai mengeluarkan air mata hitam seperti Wednesday, Ophelia dipindahkan ke Willow atas permintaan dari Hester. Padahal menurut Morticia, Ophelia tidak menderita penyakit mental. Ophelia kemudian meninggalkan Willow dan menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Saat Morticia masih menasihati Wednesday, Hester datang untuk menemui cucunya. Hester lalu menyerahkan surat tanah pemakaman yang telah ia beli kepada Wednesday agar sang cucu bisa menjadikan pemakaman itu sebagai bisnis. Hester juga memberitahu orang yang mengesahkan akta kematian palsu para korban Louis adalah Stone. Setelahnya, Morticia mulai berbicara dengan Hester. Ternyata selama ini Morticia menyalahkan Hester atas nasib Ophelia. Hester lalu menjamin ia akan menjadi donatur dengan syarat Morticia mau mengembalikan buku mantra ke Wednesday. Hester juga mendesak Morticia untuk berhenti menghalangi Wednesday agar anak itu bisa berkembang dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, Morticia menolak bersepakat dengan Hester sehingga ia pun membakar buku mantra demi kebaikan Wednesday. Sementara itu, Fairburn menyatakan bahwa Fester sudah resmi menjadi pasien di Willow. Mengejutkannya, hasil pemeriksaan medis menunjukkan ada sejumlah benda tajam di dalam otak Fester. Kini, Fairburn bisa memahami kenapa Fester memiliki pola pikir dan sikap yang sinting. Di sisi lain, Fester mengakui ia pernah dipindahkan orang tuanya ke rumah sakit jiwa semasa ia masih kecil. Sejak mulai menjadi pasien, Fester melaksanakan misi rahasianya untuk mencari Louis. Dalam prosesnya, Fester berhasil menjadikan seorang petugas kantin sebagai informannya. Sementara itu, Agnes menyampaikan informasi penting pada Wednesday. Ternyata Stone adalah kepala dokter di Willow dan pernah mengajar sains di Nevermore. Ironisnya, Stone kini menjadi pasien di Willow karena ia mengalami gangguan jiwa. Beberapa waktu kemudian, kawanan burung gagak menyerang Nevermore. Demi membalikan keadaan, Barry menggunakan kekuatan manipulasi api miliknya sehingga kawanan burung gagak akhirnya kabur dan melepaskan Thing. Enid lalu berhasil menyelamatkan Thing saat makhluk itu terjatuh dari ketinggian. Kini Wednesday mengejar Evian yang masih berada di lokasi.
Usai kehilangan jejak Evian, Wednesday tak sengaja bertemu dengan Fairburn. Dalam waktu berdekatan, Dora muncul dan memberitahu bahwa ia akan memberi terapi musik di Willow. Jika mengamati gerak-gerik mereka, Wednesday menduga bahwa Fairburn ataupun Dora adalah Evian. Stone diketahui memiliki seorang putri, sedangkan sang istri telah meninggal dunia. Sayangnya, Orlov tidak mengetahui siapa nama putri Stone. Di sisi lain, Thing menyampaikan pesan Wednesday kepada Vester. Kini, Vester mulai fokus mencari Stone karena pria itu adalah kunci untuk menemukan Louis. Waktu pun terus berlanjut hingga Vester berhasil menemukan Stone. Ternyata Stone mengalami gangguan bicara sehingga ia tidak bisa memberikan informasi soal Louis. Dengan sedikit kekerasan, Vester berhasil memaksa burung kesayangan Stone untuk memberitahu kode penting. Setelahnya, Fairburn dan Thornhill berdiskusi soal rehabilitasi Taylor. Fairburn lalu menolak bekerja sama dengan Thornhill dalam menangani Taylor. Demi mencari simpati Fairburn, Thornhill memperingatkan bahwa Vester sengaja menjadi pasien untuk membantu misi Wednesday. Thornhill juga menekankan bahwa Wednesday adalah sumber masalah. Dari sini, petugas utusan Fairburn akhirnya menangkap Vester saat ia akan membuka ruangan Louis dengan kode pemberian burung kesayangan Stone. Tak lama berselang, Thing tiba-tiba melihat Vester dikurung di sel yang sama dengan Slurp. Setelah Thing melaporkan kejadian ini, Wednesday menemui Enid dan Agnes. Mereka bertiga akhirnya sepakat bekerja sama untuk membebaskan Vester. Pada malam harinya, Agnes beraksi untuk mengalihkan perhatian petugas Willow. Di sisi lain, Wednesday menyelinap ke dalam bagasi mobil Thornhill yang sedang menuju Willow. Berkat aksi Agnes, Wednesday berhasil menyusup ke Willow. Si informan lalu membantu Wednesday menemukan sel Vester. Setelahnya, Vester menyerang Slurp dengan kekuatan manipulasi listriknya agar zombie itu berhenti mengincar Wednesday. Selang beberapa menit, Fairburn memberlakukan protokol keamanan darurat karena Slurp berhasil kabur dari sel. Di saat para petugas fokus memburu Slurp, Wednesday dan Vester berhasil membuka ruangan yang berhubungan dengan Louis. Ternyata Louis sebenarnya adalah program eksperimen rahasia yang menjadikan Outcast sebagai subjek. Wednesday lalu menemukan laboratorium bawah tanah yang mengurung hidup-hidup para korban Louis, termasuk Patricia. Kini Wednesday bisa menyimpulkan bahwa Gilpin mengusut kasus Louis karena tidak ingin Taylor menjadi korban eksperimen. Tak lama kemudian, Evian datang dan mengungkapkan identitas aslinya sebagai Putri Stone. Rupanya, Stone mendirikan proyek Louis untuk mengekstrak dan membagi kekuatan supernatural para outcast ke manusia normal. Adapun Evian bisa mengendalikan burung berkat eksperimen dari ayahnya. Sedangkan Stone menjadi sakit jiwa usai tubuhnya tak kuat menahan tekanan eksperimen yang akan memberinya kekuatan telekinesis. Kini, Evian bertugas untuk melanjutkan proyek Louis dan ia menjadikan Fairburn sebagai anak buahnya. Demi menghentikan Evian, Vester melancarkan serangan listrik level tinggi. Namun di luar dugaan, aksi itu berakhir memicu konsleting yang memadamkan listrik rumah sakit. Begitu melihat kejadian ini, Enid langsung melapor ke Sheriff Santiago. Setelahnya, pemadaman listrik membuat sistem keamanan mati sehingga setiap pasien dan tahanan bisa kabur dari sel. Evian akhirnya dikeroyok oleh para korban Louis yang ingin membunuhnya untuk balas dendam. Saat situasinya mulai kacau, Wednesday membawa seorang korban Louis untuk membantunya menyelamatkan diri. Di waktu bersamaan, Thornhill melepaskan rantai yang mengekang Taylor karena ia sudah berjanji untuk membebaskannya. Bagaimanapun, Taylor masih dendam. Karena akibat manipulasi dari Thornhill, Taylor akhirnya ditangkap dan dikurung di Willow. Dalam wujud monster, Taylor akhirnya melancarkan serangan fatal pada Thornhill sebagai pembalasan. Di lokasi lainnya, Slurp menyerang Fairburn dan Stone sehingga kemungkinan besar mereka berdua akan tewas. Setelah itu, Wednesday nekat menghadapi Taylor agar korban Louis yang ia tolong bisa kabur terlebih dahulu. Usai membuat Wednesday terpental, Taylor yang masih dalam wujud monster mampu melewati serangan tim polisi hingga akhirnya ia pun berhasil kabur.
Tak lama kemudian, polisi memanggil ambulans untuk menyelamatkan Wednesday yang terluka parah. Akibat serangan fatal Taylor, Wednesday akhirnya jatuh dalam kondisi koma. Morticia lalu sering membacakan buku untuk Wednesday dengan harapan anaknya bisa segera siuman. Morticia pun memilih buku bertema kematian dan keputusasaan, mengingat Wednesday sangat menyukai hal-hal yang kelam. Saat masih terbaring koma, Wednesday tiba-tiba terbangun dan kembali bertemu dengan Wims. Padahal Wims telah dibunuh oleh Thornhill. Tak lama berselang, Wednesday memasuki dimensi lain. Di saat itulah, Wims menyatakan ia adalah roh pemandu Wednesday yang baru. Adapun Wims mengambil keputusan ini atas kehendak dirinya sendiri. Wims selalu mengisyaratkan Wednesday bisa memulihkan kekuatan supernaturalnya asalkan ia mau mengintrospeksi dirinya. Selesai pertemuan tadi, Wednesday akhirnya siuman setelah koma beberapa hari. Di sisi lain, Putri Stone yang bernama asli Judy menggelar jumpa pers. Ternyata Judy kini menjadi direktur sementara Rumah Sakit Jiwa Willow menyusul insiden pemadaman listrik yang mengakibatkan 46 pasien kabur. Kabar baiknya, 43 pasien berhasil ditangkap berkat bantuan Sheriff Santiago. Sedangkan 3 sisanya masih berstatus sebagai buronan. Nah, rupanya 3 buron yang dinilai sangat berbahaya ini adalah Fester, Slurp, dan Taylor. Setelah itu, Judy meminta pemburunya untuk segera menangkap pasien bernomor 1938 yang kabur dari Willow di tengah insiden pemadaman. Rupanya, pasien yang keberadaannya dirahasiakan ini bernama Fran. Waktu pun terus berlanjut hingga Judy mengunjungi Wednesday yang sudah pulih dan akan segera pulang. Dengan nada ancaman, Judy meminta Wednesday agar berhenti mengganggu Willow maupun proyek rahasia Louis. Usai meninggalkan kamarnya, Wednesday mendapatkan pesan teror bahwa ia dan Enid akan mati pada malam hari itu. Ternyata pesan ini dikirim oleh Taylor. Meski Wednesday sudah mengejar, pada akhirnya ia harus kehilangan jejak Taylor. Sesampainya di asrama Nevermore, Wednesday memberitahu Enid bahwa mereka akan dibunuh oleh Taylor. Wednesday lalu mendesak Enid untuk pulang demi keselamatannya. Namun Enid menolak karena ia sudah membuktikan bahwa strategi Wednesday tidak selalu berhasil. Setelah itu, kepala sekolah Barry mengumumkan bahwa malam nanti Nevermore akan merayakan hari peringatan Outcast. Tujuannya agar Barry dan segenap murid bisa memberi penghormatan untuk para pendahulu Outcast. Lantas di tengah situasi ini, roh Wims yang terus mengikuti Wednesday sempat terkejut. Alasannya, ia tidak menyangka Barry bisa menggantikannya sebagai kepala sekolah. Pasca pengumuman, Wednesday mendesak Barry untuk membatalkan acara hari peringatan Outcast karena dikhawatirkan Taylor akan menyerang murid-murid. Namun Barry menolak karena acara ini sangatlah penting. Barry lalu memberikan informasi menarik yang berkaitan dengan Dora. Di waktu bersamaan, Taylor bersembunyi di dalam lubang selokan dalam kondisi melemah. Lantas dalam situasi ini, roh Galpin muncul untuk mengkritik perubahan Taylor menjadi orang jahat. Galpin lalu meyakini mendiang ibu Taylor pasti sangat kecewa dengan kondisi anaknya sekarang. Tak lama setelahnya, pemburu utusan Judy memeriksa lokasi itu untuk mencari Fran. Dalam prosesnya, Judy diserang oleh Taylor dalam wujud monster. Nah, sebagai pengingat, monster ini memiliki nama yaitu Hyde. Kembali ke Wednesday, ia menemui Dora untuk bertanya soal Hyde. Ternyata Dora pernah berpacaran dengan seorang pria yang mampu berubah menjadi Hyde.
Lantas pengetahuan Dora, Hyde versi laki-laki akan melemah dengan cepat dan akan mati jika ia tidak memiliki sosok pengendali yang dijuluki sebagai Master. Sedangkan untuk Hyde versi perempuan masih bisa bertahan meskipun hidup tanpa Master. Dora lalu mengakui Hyde bisa memiliki Master baru asalkan ada orang yang cukup berani untuk mengambil alih kendali Hyde. Seketika itu, Wednesday bertekad untuk menjadi Master baru Taylor agar ia dan Enid bisa terhindar dari serangan Taylor. Tak lama kemudian, Morticia datang untuk memeriksa kegiatan putrinya. Dengan kemampuan supernaturalnya, Morticia bisa merasakan hawa keberadaan aneh yang ia yakini berhubungan dengan Wims. Bagaimanapun, Wednesday masih merahasiakan keberadaan Wims sebagai roh pemandu barunya. Saat masih fokus mempelajari ramuan Thornhill, Wednesday mendapatkan informasi penting dari Agnes terkait aktivitas Nightshade yang merupakan organisasi murid rahasia di Nevermore. Di sisi lain, Enid diam-diam bertemu dengan para anggota Nightshade. Enid akhirnya berhasil meyakinkan mereka agar mau membantunya melawan Taylor. Sementara itu, Gomez sedang membantu Pugsley untuk melacak lokasi Slurp yang merupakan zombie peliharaan Pugsley. Mereka lalu mengunjungi taman hiburan yang diduga menjadi lokasi Slurp. Di waktu bersamaan, Slurp ternyata memang di lokasi itu dan mulai memangsa manusia. Selang beberapa menit, Pugsley menemukan Slurp yang baru saja selesai membunuh mangsanya. Ternyata Slurp kini mulai bisa berkomunikasi karena ia sudah memakan banyak otak manusia. Slurp akhirnya mengakui otak manusia perlahan-lahan memulihkan fisiknya. Tak lama kemudian, Pugsley berhasil membantu Slurp kabur dari kejaran tim Santiago. Kejadian ini pun diam-diam disaksikan oleh Gomez. Seiring berjalannya waktu, Morticia ditemui oleh Fran. Ternyata Fran adalah teman sekolah Morticia di Nevermore yang dipercaya sudah mati. Mengejutkannya lagi, Fran ternyata adalah ibu Taylor. Dan rupanya Fran adalah korban eksperimen Louis di Willow yang sempat dibantu kabur oleh Wednesday. Fran lalu meminta bantuan Morticia untuk mencari Taylor. Kebetulan Morticia sudah mengetahui Wednesday diincar oleh Taylor sehingga ia pun bisa membantu Fran. Lantas di tengah acara penghormatan Outcast, Enid berhasil memancing Taylor ke tempat yang sepi. Taylor lalu berubah menjadi Hyde saat ia menghadapi Enid dan para anggota Nightshade. Tak lama berselang, perhatian Taylor kemudian teralihkan oleh Wednesday. Saat Wednesday mencari celah untuk menyuntikkan ramuan pengendali Taylor, tiba-tiba ada Hyde lain yang menghentikan Taylor sebelum beralih mengincar Wednesday. Ternyata Hyde itu adalah Fran. Morticia lalu datang untuk mengingatkan Fran soal kesepakatan mereka. Dari sini Fran akhirnya batal menyerang Wednesday dan melarikan diri bersama Taylor. Saat situasinya sudah aman, Gomez memberitahu Morticia bahwa Slurp sebenarnya adalah Isaac. Di sisi lain, Taylor kini tinggal bersama Fran. Beberapa waktu kemudian, Barry memanggil Wednesday, Morticia, dan Enid untuk memberikan keterangan soal serangan Taylor. Enid lalu menegaskan ia sebenarnya bermaksud membantu Wednesday untuk menjadi master baru Taylor. Namun misi itu berakhir gagal setelah Fran muncul sebagai Hyde. Wednesday lalu menceritakan soal kematian Fran yang dipalsukan oleh Stone agar ibu Taylor itu bisa dijadikan subjek eksperimen di Willow. Di sisi lain, Morticia mengakui Fran sudah berjanji padanya untuk meninggalkan kota jika ia sudah mendapatkan Taylor. Setelah itu, Wednesday menemui Orlov untuk menggali informasi tentang Fran. Ternyata dahulu Fran memiliki seorang adik bernama Isaac yang menjadi murid jenius di Nevermore. Stone yang kala itu masih menjadi guru lalu membuatkan laboratorium untuk Isaac di sekolah.
Namun Isaac akhirnya tewas akibat insiden ledakan di laboratorium dan jasadnya dimakamkan di sekitar pohon tengkorak yang ada di dekat sekolah. Usai mengetahui hal ini, Wednesday baru menyadari bahwa Slurp sebenarnya adalah Isaac. Sementara itu, Taylor berada di tempat persembunyian Morticia. Ternyata Galpin membangun tempat itu untuk melindungi Taylor kecil jika sewaktu-waktu Fran berubah menjadi Hyde. Fran akhirnya menyatakan kini ia adalah master baru untuk Taylor. Di sisi lain, Enid mendapatkan informasi mengejutkan dari Dora. Karena bisa berubah menjadi serigala tanpa bulan purnama, maka Enid sangat berpotensi menjadi manusia serigala jenis alpha. Nah, ternyata alpha adalah manusia serigala terkuat dan sangat langka. Seiring berjalannya waktu, Wednesday meminta bantuan Hester untuk memulihkan kekuatan supernaturalnya. Hester lalu menjelaskan Wednesday adalah pemilik kekuatan mata batin aliran gagak, sehingga ia harus menemui pemilik kekuatan yang sama dan satu aliran dengannya. Nah, rupanya orang itu adalah Rothwood yang merupakan gurunya Hester semasa ia bersekolah di Nevermore. Menariknya, pondok di Nevermore yang kini menjadi kediaman Morticia adalah tempat peninggalan Rothwood. Setelah itu, Wednesday mengunjungi makam Rothwood yang terletak di area Nevermore. Sesuai arahan dari Hester, Wednesday membaca bahasa kuno di batu nisan Rothwood sehingga ia pun bisa memasuki dimensi lain dan bertemu dengan roh Rothwood. Lantas di bawah pengawasan Rothwood, Wednesday menjalani ritual yang bisa memulihkan kekuatannya untuk sementara waktu. Rupanya Wednesday hendak menggunakan kekuatannya untuk melacak lokasi Taylor dan Fran karena ia merasa ibu dan anak itu adalah ancaman yang harus dihentikan. Rothwood lalu memperingatkan Wednesday akan menanggung konsekuensi berat jika ia meninggalkan proses pemulihan di tengah jalan. Wednesday akhirnya gagal menyelesaikan ritual akibat disentuh oleh Enid yang dari tadi mencari Wednesday untuk mencegah mereka terlibat masalah. Setelah kejadian tadi, Wednesday dan Enid terbangun dalam keadaan jiwa yang tertukar. Dalam artian, Wednesday hidup dalam tubuh Enid, sedangkan Enid hidup dalam tubuh Wednesday.